Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral ikhwan al-mukarramin. Hari ini saya mendapatkan seorang tamu yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Idrus Romli dari Jawa Timur. Seorang dai muda, seorang ustadz muda yang sangat aktif dan produktif di dunia maya. Seringkali beliau mengatakan bahwa dakwah itu tidak cukup secara offline diadakan oleh para dai, tapi selain yang offline juga harus memanfaatkan teknologi IT dakwah di media sosial dalam berbagai platform seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Saya merasa berbahagia bisa bertemu dengan Kiai Haji Idrus Romli pada malam hari ini, bertamu di tempat saya setelah sekian lama tidak berjumpa dengan beliau. Saya manfaatkan beliau untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting bagi umat yang saat ini seolah-olah berada di simpang jalan di dalam beragama. Pertama ingin saya kenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Ustadz Idrus Romli, seorang dai muda tamatan dari pesantren tertua di tanah air, yaitu pesantren Sidogiri di Kabupaten Pasuruan. Beliau sehari-hari selain sebagai dai dan ustadz, selama mondok beliau pernah menjabat sebagai kepala perpustakaan di PP Sidogiri. Perpustakaan Sidogiri ini merupakan perpustakaan kitab-kitab kuning terbesar di Asia Tenggara. Nah, yang saya dengar di perpustakaan itulah beliau manfaatkan ketika menjabat sebagai kepala perpustakaan untuk menyerap kutubut turas, kitab-kitab warisan lama, kitab kuning yang disebut di dunia pesantren. Kitab kuning ini adalah kitab-kitab warisan lama yang dibaca dan dilahap oleh beliau, sehingga sekarang beliau mendapat julukan di antara para dai-dai lainnya sebagai pakarnya kitab kuning di Indonesia. Beliau ini berbeda dengan dai-dai di pesantren yang biasanya tidak mau menonjol, tetapi karena kebutuhan yang mengharuskan bahwa seorang Idrus Romli ini harus tampil di tengah masyarakat untuk menjelaskan beberapa hal, apalagi beliau sebagai seorang santri tamatan PP Sidogiri yang merupakan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sendiri ketika berdakwah secara online maupun offline dijuluki sebagai pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena begitu berani dan dia selalu memberikan kesempatan kepada mereka yang merasa memonopoli kebenaran agama untuk melakukan diskusi-diskusi secara terbuka. Apalagi memang perdebatan persoalan ini belum tertutup. Karena itu apa yang ditempuh oleh Ustadz Idrus Romli ini dalam berdakwah melalui berbagai platform ini sangat memberikan peluang umat untuk memahami lebih jelas pertikaian yang terjadi di tengah masyarakat, terutama dalam ranah al-masail al-fiqhiyah, yaitu perbedaan-perbedaan dalam fikih yang juga sekaligus beliau mempertegas sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berhadap-hadapan dengan apa yang disebut oleh Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki al-mafahim al-haddamah. Mari kita dengar pernyataan-pernyataan singkat tentang berbagai hal menyangkut al-mafahim al-haddamah, masalah-masalah yaitu faham-faham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan-pernyataan penting ya, yang ingin jawabannya yang lebih singkat padat dari Ustadz Idrus. Pertama, tentang fenomena Wahabi yang seperti kita rasakan sekarang ini sudah marak di mana-mana. Yang kedua, persoalan liberalisme. Walaupun memang sekarang ini liberalisme itu mulai berkurang intensitasnya, tapi masyarakat luas perlu tahu bagian-bagian mana saja dari liberal ini yang berbahaya dan menjadi ancaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga adalah masalah Syiah Rafidhah, yang orang mungkin sekarang bertanya, kok nggak terdengar lagi suaranya Syiah Rafidhah ini? Sebetulnya ini sudah habis atau memang ada tapi masih berada di bawah tanah. Nah, marilah kita tanyakan. Assalamualaikum Ustadz Idrus Ramli ya. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di rumah sebagai tamu agung yang luar biasa. Kita nggak jumpa beberapa tahun ini ya. Ingin mendengar pernyataan-pernyataan singkat saja dari 3 hal yang sekarang ini menjadi persoalan umat. Yang pertama, masalah Wahabi. Mengapa Ustadz Idrus yang dikenal masyarakat luas sebagai pakar kitab kuning ini tampil untuk meluruskan persoalan ini? Sekarang, Fadal. ya, nama Ustazi, para pemirsa, saya juga ingin memperkenalkan beliau. Beliau itu dulu sampai sekarang ya, beliau ini termasuk guru saya, Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun. Dan mungkin beliau juga termasuk yang mengorbitkan saya untuk belajar tampil dulu awal pulang dari pesantren tahun 2004. Nah, pulang dari pondok, mengapa saya ini punya komitmen untuk meluruskan paham Wahabi? Karena Wahabi ini memang berbahaya. Bahayanya apa? Pertama, di dalam akidah. Di dalam akidah ini bahaya. Ajaran Wahabi yang rumusan akidahnya Tritauhid, tauhid dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih, dan ajaran kaum salaf. Ini munculnya dari mana pertama kali ini? Seperti itu. Wahabi ini kalau Enggak, ajaran tadi itu yang dimasukkan trilogi itu. trilogi ini asalnya dari Syekh Ibnu Taimiyah. Iya. Kemudian setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal dunia pada awal abad ke-8 ya. Iya. 8 Hijriah, ajarannya ini mati. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi pada abad ke-12 Hijriah yang tumbuh di Najd, Saudi Arabia, yang sekarang menjadi ibu kota Arab Saudi, namanya Riyadh. Jadi dari situ, ini tauhid. Ini diluruskan karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Jadi perlu kita luruskan. Jadi Wahabi ini sangat merusak terhadap akidah Islam. Yang kedua, juga merusak terhadap akhlak. Mengapa merusak terhadap akhlak? Saudara yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau punya keluarga atau anak misalnya, masuk ke lembaga pendidikan Wahabi, dijamin sebentar lagi menjadi anak durhaka pada orang tua. Karena orang tuanya disesatkan, dikafirkan, putus silaturahmi, dan lain sebagainya. Ini akhlak. Kemudian juga merusak terhadap tatanan ibadah dan tradisi. Karena selalu mengacak-ngacak ya, Wahabi ini mengacak-ngacak tradisi keagamaan yang sudah mapan. Dan itu dibangun di dalam konsep dalil-dalil yang kuat dari ulama-ulama dulu. Ini Wahabi. Karenanya ini perlu kita luruskan penyimpangan-penyimpangan ini. Kalau pelopornya faham ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab, maka dinisbatkan kepada pendiri atau pelopornya. Mengapa mereka tuh saat ini menolak disebut sebagai Wahabi, pengikut Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab? Jadi begini, pada awal periode berdirinya Wahabi, kerajaan termasuk awal-awal berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang sekarang ini didirikan oleh Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman yang sekarang. Nama Wahabi ini sebenarnya nama kebanggaan bagi mereka. Pada periode awal ya. Pada periode awal.
Iya. Sampai-sampai seorang muftinya Raja Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, mufti pertama dari Raja Abdul Aziz, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahhabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah kaum Wahabi dari Najd. Artinya faham Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah. Ini dari bangganya mereka terhadap faham Wahabi. Lama-lama karena di internal Wahabi ini terjadi perang saudara Antara siapa dengan sesama siapa? Wahabi. Sesama Wahabi. Jadi tahun 1343 Hijriah, Raja Abdul Aziz ini mengumpulkan sekian ribu tentara untuk menyerbu negara Irak. Tujuannya mau disatukan dengan kerajaan Saudi. Alasannya karena itu kerajaan syirik, kerajaan kafir. Akhirnya turun ada surat ya dari Raja Inggris pada waktu itu agar jangan menyerbu negeri Irak. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Nah, karena Inggris melarang Raja Abdul Aziz menyerang Irak, maunya Raja Abdul Aziz ini menyerbu seluruh negara-negara sekitar di Jazirah Arab, disatukan ke dalam kerajaan Saudi Arabia. Ternyata dilarang. Karena dilarang akhirnya gak jadi. Setelah gak jadi, tentaranya pecah. Sebagian ada yang mengkafirkan Raja Abdul Aziz dan pengikutnya yang setia karena gak mau memerangi orang-orang kafir. Sebagian masih setia. Akhirnya tentaranya yang melawan Raja Abdul Aziz ini dibantai oleh Raja Abdul Aziz ini bersama bantuan dengan Inggris. Jadi dengan bantuan dari Inggris, anak buahnya ini akhirnya hancur ya, mantan anak buahnya. Sejak itu nama Wahabi ini citranya menjadi buruk di kalangan Muslim. Ya, tadi Ustadz mengatakan bahwa tradisi mengkafirkan itu sudah ada sejak awal ya, terbawa sampai sekarang. Ya, di internal Wahabi seperti itu. Iya, ini sampai sekarang. kalau gitu apa hubungannya dengan Khawarij yang juga mempunyai tradisi suka kafir mengkafirkan? Apa ada benang merahnya ke sana ya? Para ulama kita ya dari mazhabul arba'ah. Iya. Ahlus sunnah ini fikihnya kan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Iya. Ini para ulama yang hidup semasa dengan berdirinya, dengan munculnya faham Wahabi, ini memang menganggap faham Wahabi termasuk bagian dari Khawarij. Cuma Khawarij modern. Mengapa dianggap Khawarij? Ada dua ciri khas yang melekat pada Wahabi. Ya, apa itu? Yang pertama, takfirul mukhalifin, mengkafirkan kelompok di luar golongannya. Ya. Yang kedua, istihlalu dima'ihim wa amwalihim, ya, menghalalkan darah dan harta benda kelompok di luar golongannya. Itu di Wahabi ada juga. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Karenanya ketika orang Wahabi ini membunuh sesama Muslim di luar golongannya, itu dianggap jihad. Ingat ya, di Indonesia kalau tidak salah itu yang pengeboman di Jalan Tamrin 2014 ya, 14 atau 15 itu. Ada seorang Wahabi nelpon saya, sudah almarhum orangnya. Ada apa Kiai? Saya mau tanya katanya. Sebentar, saya tanya dulu Ustaz. Kemarin yang ngebom di Jalan Tamrin itu siapa? Di Mall Sarinah ya, Sarinah Jalan Tamrin. Kata Wahabi, itu Wahabi Kiai. Antum kok tahu? Saya Wahabi juga katanya. Loh, apa salah mereka yang dibom? Itu kan anak-anak mau berangkat sekolah, terus ada polisi. Terus kata si Wahabi ini, loh Kiai gak tahu. Itu dianggap kafir memang yang dibom. Jadi jihad membunuh orang kafir. Katanya. Jadi ideologinya memang ideologi itu ya. Ideologinya seperti itu, persis seperti Khawarij. Ya, ideologi terorisme itu seperti itu memang itu. Ya. Ini sangat berbahaya sekali betul ini. Jadi bagaimana sekarang penanganan kita menghadapi persoalan ini Ustaz ya? Karena ini sangat mengancam sekali, mengancam akidah, mengancam syariah, mengancam keamanan juga. Karena masyarakat sekarang ini mulai terbuka secara pikiran ya, dan fanatisme ketokohan, fanatisme apa namanya ya, pada figur sekarang ini, atau fanatisme golongan, fanatisme kelompok ini kan mulai terkikis. Maka cara paling baik kita memang menjelaskan
ajaran Ahlus Sunnah secara sempurna ya, beserta dalil-dalilnya, dan mengungkap syubhat-syubhat faham Wahabi bahwa ajaran mereka itu salah. Misalnya konsep mereka tentang tauhid rububiyah. Kan kata Wahabi, semua orang musyrik, orang kafir itu bertauhid secara rububiyah. Artinya apa? Keyakinan mereka bahwa hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Jadi yang mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat hanya Allah. Mereka agak percaya bahwa berhala mendatangkan manfaat. Ini kan dalam rangka orang-orang Wahabi ini menaikkan citra orang-orang musyrik seakan-akan beriman secara rububiyah. Dan umat Islam di luar golongannya dianggap kafir secara rububiyah. Padahal di dalam Al-Quran orang musyrik itu nggak percaya sama ini syirik rububiyah. Coba di surat Yasin saja misalnya, mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Tujuannya apa? La'allahum yunsurun. Barangkali mereka dapat pertolongan dari berhala-berhala itu. Artinya orang kafir itu punya harapan pada berhala. Jangan dikira gak punya harapan. Ini artinya akan menolak terhadap konsep rububiyahnya Wahabi. Artinya konsep rububiyah yang ada di kitab-kitab Wahabi itu bohong semua sebenarnya. Menaikkan citra orang-orang kafir. Ini di dalam Al-Quran. Nah, seperti ini yang kita bongkar itu. Jadi mungkin saja banyak pengikutnya ini tidak tahu hakikatnya Wahabi ini seperti apa. Ya. Karena mereka tuh dicekokin gimana ini ada di zaman Nabi. Ini bagaimana menurut Ustadz ya? Selalu ukurannya itu bahwa amalan kita itu harus ada contohnya di zaman Nabi. Ya. Kalau tidak ada contohnya di zaman Nabi, maka itu raddun, sudah tertolak. Ini bagaimana bisa memberikan keterangan kepada masyarakat bahwa bahwa tidak benar gitu ya. Tidak semua yang ada contohnya itu haram untuk dilakukan atau diamalkan orang sekarang. Bagaimana itu, Pak? Nah, kalau seperti ini, kita harus kembali kepada pemahaman salaf. Ini Wahabi banyak membid'ahkan ajaran-ajaran umat Islam di Indonesia. Dasarnya kan satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Oh, iya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oh, iya. Sebenarnya para ulama ahli hadis memahami hadis ini bagaimana? Oh, iya. Apakah hadis ini kullu bid'atin ini kan redaksi yang bersifat general, Oh, iya. umum. Apakah ini memang berlaku secara umum? Kalau bahasa sekarang itu bid'ah itu inovasi. Jadi Ya. kan asalnya tidak ada temuan itu dipakai. Memang Hal sulit, baru, ya. sulit hal baru. Sulit kalau diukur ada di zaman Nabi karena tidak semua ada di zaman Nabi. Misalnya begini ya, seringkali kita temukan mereka itu khutbah Jum'ah selalu membuka dengan hadis tadi itu. Kullu muhdatsatin kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu selalu baik. Tapi kemudian mengatakan amalan kita itu harus ada contohnya zaman Nabi. Ternyata dia sendiri khutbah Jum'ah dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tidak bisa memberikan contoh khutbah seperti Nabi berkhutbah Jum'ah. Ini gimana menurut Ustaz? Nah, ini memang apa namanya? Banyak konsep-konsep di dalam Wahabi. Contohnya konsep anti bid'ah hasanah. Mereka akan menolak bid'ah hasanah. Ternyata ketika diterapkan, mereka sendiri melanggar terhadap konsep itu. Contohnya ya ini. Iya. Mereka membid'ahkan orang lain, dirinya bid'ah juga. Sudah tidak secara langsung dia sendiri bid'ah. Iya. Jadi memang artinya suatu konsep yang tidak, suatu prinsip atau konsep yang tidak dibangun secara matang, itu akan terjadi paradok. Betul. Dengan apa yang mereka jalankan sendiri. Banyak daftarnya itu. Misalnya Al-Quran cetakan. Di zaman Nabi tidak ada. Yang ada di lontar-lontar kita baca tuh pinjam-meminjam satu sama lain kan gitu. Yang belum hafal. Nah, sekarang dicetak kan. Maslahatnya kan lebih besar sekarang ini. Karena dicetaknya Al-Quran merupakan bid'ah hasanah. Walaupun itu tidak ada di zaman Nabi. Zakat dengan beras. Kan tidak ada di zaman Nabi. Ya. Kita analogikan bahwa ini adalah makanan pokok masyarakat sekarang. Tentu berbeda dengan masyarakat sana. Kan itu banyak ini. Jadi bagaimana bisa dirumuskan bahwa kullu bid'atin dhalalah itu semua dianggap. Akhirnya menjebak dirinya sendiri. Betul antum bilang bahwa dia sendiri bid'ah sudah itu. Kalau pakai ukuran itu.
Ya betul memang, dan ini memang banyak amalan mereka juga melanggar konsep yang mereka bangun, dan mereka jadikan teror kepada umat Islam yang lain untuk dibid'ahkan. Iya. Mereka sendiri ya seperti itu juga sebenarnya. Ini kan seperti membuat kejahatan beragama ini, Ustaz. Iya. Iya. Banyak menyesatkan sebetulnya. Dia menuduh orang lain sesat, tapi dia sendiri pernyataan-pernyataan ini menyesatkan juga. Iya betul. Artinya kalau mereka digugat dengan konsep Yang sama itu. yang sama, mereka sebenarnya yang sesat itu. Betul itu. Betul, banyak hal. Ini lagi satu hal lagi, Ustaz. Bagaimana pandangan antum tentang orang dilarang bersalam-salaman setelah usai sholat 5 waktu di masjid? Tapi mereka sendiri setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buka HP. Jadi lebih baik mana salaman itu menyambung silaturahim ya, dengan dia buka HP hanya untuk melihat WA dari temannya atau dari pesan dari mana gitu. Nah, kalau tradisi sehabis sholat itu banyak pelanggaran Wahabi sebenarnya Ustaz. Iya, bagaimana itu? Pertama, kalau mereka misalnya sholat di lingkungan masjid NU Iya, atau yang aswaja, iya, begitu jamaah ini tahu zikir jahar, zikir bersama, iya, mereka langsung seakan-akan emosi pergi, dianggap bid'ah. iya. Padahal zikir jahar itu sudah berlangsung pada masa Nabi SAW. Iya, Rasulullah zikirnya jahar, para sahabat zikirnya jahar. iya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Hadisnya sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya makmum itu meninggalkan tempat berjamaah yang sunnah itu kapan? Kata para ulama, yang sunnah itu ketika imamnya berdiri. Imamnya berdiri, baru makmumnya berdiri. Jangan pergi duluan, gak sopan namanya. Itu saling Ini sudah bertentangan. mengganggu. Iya. Mengapa? Karena di dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, para sahabat itu berdiri kalau Rasulullah berdiri. Tidak langsung pulang duluan begitu. Ini yang kedua. Kemudian lagi yang ketiga, bersalam-salaman. Bersalam-salaman antara jamaah dengan imam itu sudah berlaku pada masa Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari, hadis dari Abu Juhaifah, pernah ketika Rasulullah sholat di Mekah ya, sehabis sholat, para sahabat mencium tangan beliau. Ini kan salaman sebenarnya. Ya kok bisa dinafikan tuh bagaimana itu? Ya karena Supaya nggak sama, mungkin supaya nggak sama dengan yang lain. mereka ini pertama ya memang apa ya, mereka ini kan bilang ikut sunnah, tapi tidak diperdalam sunnah sendiri itu apa. Mereka nggak belajar. Mungkin bikin versi sendiri gitu. Mungkin Bukan versinya ulama, bukan versinya sunnah yang sebenarnya gitu. Iya. Tapi yang ini kenapa masyarakat itu tertarik dengan cara-cara yang tekstual seperti itu agama ya, kemudian tidak disadari. Yang sering saya dengar itu orang yang belajar pada mereka itu dikunci, Ustadz, jangan belajar kepada orang lain karena ustadz lain itu bid'ah, nanti bid'ahnya kamu ketularan nanti dengan bid'ahnya itu. Itu mungkin yang namanya cuci otak mungkin Ustaz. Iya, cuci otak, jadi supaya nggak boleh belajar dengan orang lain, nggak boleh mendapat bandingan. Dan gitu. kabarnya sesama ustadz-ustadz mereka itu saling ini juga, saling mentahdir. Sesama ustadz-ustadz Wahabi, kamu nggak boleh ngaji ke sana, harus ke saya aja gitu. Apalagi ke ustadz di luar golongannya. Ini banyak cerita dari mantan-mantan Wahabi yang sudah bertaubat kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini katanya ustadz-ustadz Salafi itu, nah ini ada mantan Wahabi cerita pada saya tanya pada dia, pernah enggak kamu dulu mendengar hujah-hujah ustadz-ustadz aswaja yang masuk akal menurut kamu gak bisa menolak? Sering Kiai katanya. Terus gimana? Ya pusing katanya. Kita sudah terlanjur bilang ini bid'ah sesat, ini kok dalilnya sahih, masuk akal. Terus ketika disampaikan pada ustadz, biasanya ustadz kami ngasih obat penenang. Gimana ustadz ini gini? Ustadz cukup bilang jangan dengarkan, itu syubhat. Gitu aja katanya. Dikunci seperti itu ya, supaya tidak belajar sama orang lain ya. Nah, yang fenomena lainnya, Ustadz ya, itu sekarang mereka mulai merangsek untuk menguasai masjid dan musola-musola kita. Nah, ada beberapa kesalahan kita, memang
kurang perhatian untuk memakmurkan masjid atau musola. Di dalam kondisi seperti itulah mereka masuk, seolah-olah datang untuk membantu memakmurkan masjid. Mereka kirim imam, ya, bahkan jamaahnya ada beberapa masjid yang kosong, menjadi tukang sapu dan sebagainya. Nanti naik jadi muadzin. Nah, itu sampai akhirnya menguasai masjid itu. Dan itu banyak Secara de facto. Ya. Walaupun secara de jure masih wakafnya itu ada yang pegang tanggung jawab. Tapi secara de facto pada akhirnya nanti diserahkan mereka. Dan pada akhirnya banyak lagi yang direbut lagi belakangan ini. Iya. Masjid yang sudah mereka ambil alih sekarang oleh masyarakat direbut lagi. Nah, itu bagaimana caranya sekarang kita menyadarkan ya umat kita ini supaya jangan sampai kebobolan masjidnya, musolanya, masjidnya, bahkan mungkin majelis-majelis taklimnya. Ya. Apa kira-kira menurut Ustadz ya, kiat kepada terutama anak-anak muda yang aktif di masjid dan lain sebagainya itu bisa menjaga jangan sampai kebobolan al-mafahim al-hadam. Mungkin ya ini kita harus memberikan pencerahan kepada DKM masjid ya, pengurus-pengurus masjid, juga anak-anak muda, terutama tokoh-tokoh para asatid di situ harus diberikan pembekalan gimana sebenarnya Ahlus Sunnah dan gimana sebenarnya bahaya ajaran Wahabi. Tapi gini Ustadz, kesulitannya mungkin ada beberapa orang, apakah itu tokoh masyarakat, kemudian anggota atau pengurus takmir masjid, itu mengatakan, sudahlah, wong sama-sama Islamnya, biar aja sama, wong dia juga ikut sholat di sini. Ya, mereka sepertinya tidak tahu bahwa bahayanya Wahabi itu seperti apa. Ini bagaimana menyadarkan seperti itu? Nah, kalau yang seperti itu yang seperti itu memang agak sulit. Artinya apa ya? Mungkin ya perlu pelan-pelan memberikan informasi tentang akidah yang benar. Ini kan menyederhanakan persoalan. Betul itu. Akhirnya rugi sendiri, menyesal setelah dikuasai. Menyesal setelah dikuasai, dan mungkin nanti kalau terjadi apa-apa dengan keluarganya menyesal juga. Ya, betul. Anaknya atau keluarganya yang lain. Misalnya ikut Wahabi, lalu sudah banyak terjadi itu. Sudah banyak terjadi melawan orang tua akhirnya ya. Iya. Ya, mengkafir-kafirkan. Pertama membedak-bedakan, terakhirnya akhirnya mengkafir-kafirkan. Dibangga-banggakan kadang-kadang tadi, karena anaknya udah rajin ke masjid. Lama-lama orang tuanya disesatkan, dibid'ahkan, lama-lama orang tuanya ditinggal. Ini sudah terjadi kasus di beberapa tempat sudah terjadi ya. Ya karena tadi itu ya mungkin mengentengkan persoalan ini, menyederhanakan. Oh nggak apa-apa, sama-sama Islamnya dan lain sebagainya gitu. Baik Ustadz, cukup saya kira mengenai ancaman Wahabi terhadap Aswaja ini. Yang kedua, liberalisme. Jadi persoalan liberalisme ini beberapa dekade yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, katakanlah satu dasawarsa yang lalu, kan marak ini masalah liberalisme ini. Terutama di kampus-kampus, bahkan menyusup ke dunia pesantren, terpengaruh dengan trik-trik tulisan-tulisan dari anak-anak yang masuk dalam jaringan Islam liberal, mereka namakan, atau apapun namanya ya. Menurut Ustadz yang sekarang sejak dulu sampai sekarang ini mencermati, mengamati soal gejala-gejala liberal ini, apakah masih seperti dulu liberalisme di Indonesia ini atau berkurang? Liberalisme ini tetap kuat dan mungkin juga berusaha semakin kuat, terutama di dunia kampus, dan ini kampus-kampus Islam biasanya. Ini Ustaz, kalau dulu kan ada fundingnya, ada yang membackup finansial, secara finansial, maka banyak anak-anak masuk karena suruh bikin seminar, suruh bikin buku, suruh bikin diskusi. Ada yang support keuangan maupun orang-orang kalangan intelektualnya. Jadi anak-anak muda ini merasa keren kalau dia bisa duduk bersama kalangan intelektual, didorong untuk melakukan seminar, diskusi ilmiah dan lain sebagainya, bedah buku ya. Nah, sekarang saya dengar kan sudah bohirnya sudah nggak ada. Apakah sekuat itu sekarang ini ancaman liberal? Mungkin kalau acara-acara seperti dulu yang dapat dana dari funding mungkin berkurang. Tetapi untuk pemikiran-pemikiran liberal ini masih sekarang. Masih ada ya? Masih. Ancamannya di mana? Ancamannya, dan ini juga masuk ke ormas-ormas Islam memang. Contohnya seperti apa? Contohnya ya mungkin juga termasuk
di instansi-instansi di kementerian. Itu kan bagian dari liberalisme. Contohnya seperti pluralisme agama. Masih ada itu ya. Jadi, Masih ada sekarang ini. Kemudian juga apa namanya ya, seperti ini anti Arab. Ini kan masih ada kan, anti jadi, dibangun narasi-narasi. ya, anti Arab itu saya kira ini sasaran antara untuk anti Islam ya. Kan itu Dulu pada memang akhirnya anti Islam benar. programnya Yahudi dulu sebelum programnya Senok Horgorenja itu untuk memutus hubungan umat Islam Indonesia dengan Arab. Dan ini sekarang berusaha lagi dibangkitkan seperti itu. Mengenai pluralisme ya, itu mungkin dikait-kaitkan dengan kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira sebagian besar orang yang terutama terpengaruh liberal itu tidak mengerti makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan menyamakan yang berbeda dan juga bukan membedakan yang sama. Tapi dengan perbedaan itulah kita ayo sama-sama. Bisa hidup berdampingan Bisa begitu. hidup berdampingan, saling menghormati. Tapi mengapa kemudian yang menonjol dari isu membawa kebinekaan itu pluralisme yang pada akhirnya prakteknya mencampur adukkan agama, budaya dan lain sebagainya. Nah, ini walaupun liberalisme ini mungkin sudah agak berkurang suaranya, tapi penerapannya ini semakin menjadi-jadi. Misalnya di dunia mana? Ya, di masyarakat ya. Misalnya ketika ada hari raya agama lain. Kalau di dalam Islam ya, di dalam Al-Qur'an itu kita ini kan dilarang menghadiri hari raya agama lain. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba-hamba Allah yang baik itu adalah yang tidak menghadiri kepalsuan. Maksudnya kata para ulama salaf, la yahduruna a'yadal kufar, tidak menghadiri hari raya orang kafir. Tidak menghadiri. Artinya menghadiri saja itu tidak boleh. Biarlah kalau ada urusan security, keamanan, mereka sendiri yang jaga. Batas kita Nah, menghormati itu kan silakan. Silakan mengadakan. Menghormati ya silakan Anda mengamalkan ajaran Anda, kami menghormati. Ya. Nah, ini Tidak mengganggu. Kan? awal-awal kira-kira 20 tahun yang lalu ada sebagian kelompok umat Islam yang menjadi petugas keamanan. Di acara apa namanya agama lain, hari raya agama lain ya, katakan Natalan misalnya. Ya, sampai saya dengar kiai-kiai sampai iri. Saya kiai-kiai berdakwah Nggak dijaga. nggak dijaga, sampai ada yang ditusuk waktu jadi imam. Kamu jaga orang lain gimana nih? Iya, gereja dijaga, kiainya nggak dijaga sama kamu gitu. Sampai diancam ada yang ditusuk jadi imam. Mereka Iya. ada pembunuhan para kiai itu kan. Iya. Nah, ini Lah, gimana? lama-lama Ustaz, ini kan berkembang. Awalnya menjaga di luar. Lama-lama ikut Natalan ke dalam. Lama-lama bawa hadroh ke acara Natalan. Kan tanpa gak boleh ini. Oh, nanti dia minta hak untuk datang ke masjid sholat Jumat. Seperti ini Panji Gumilang itu kan. Ada pendeta kan ikut sholat kan. Lah, nanti ini betul Ustawi. Tambah kacau kalau misalnya kita bikin maulid ya, bikin maulid di musola di masjid. Iya. Lalu orang Nasrani yang kita datangi pada waktu Natalan Dia mau datang juga, mau misa atau apa, kan kacau akhirnya ini. Memang itu targetnya Yahudi begitu ya. Targetnya Zionis mengacaukan agama ini supaya merusak agama. Betul Ustaz, artinya tidak bisa dikatakan liberalisme sekarang ini semakin terkikis, semakin habis. Justru penerapannya ini kok semakin menjadi-jadi. Tapi kalau kita berpendapat begini nanti dikira intoleran gitu ya. Kita ini kan hidup di Indonesia sebagai umat mayoritas ya. Sudah cukup toleran kan? Kita tidak mengganggu mereka. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau kita memberikan penjelasan ulama-ulama para dai seperti antum maupun juga memberikan pencerahan kepada masyarakat, toleransi itu ada batasnya. Itu kita dituduh intoleran, ini gimana menurut Anda? ini namanya salah paham Ustazi. Padahal saya kira umat Islam itu paling toleran. Kebetulan Ustazi, rumah saya di Jawa Timur itu
kira-kira 500 meter dari rumah saya itu kampung Kristen non-Muslim. Dan di sebelah barat rumah ada SMA. Lah anak-anak Kristen itu dulu kalau sekolah SMA 20 tahun yang lalu mereka pakai sepeda gunung, sepeda ontel. Sepedanya ditaruh di depan rumah saya semua. Dan mereka mengapa ditaruh di depan rumah? Karena aman. Karena selalu ada orangnya di rumah. Mereka gak pernah bayar dan kita gak minta bayaran. Artinya kurang toleran apa? Kita ini menjaga sepedanya tiap hari waktu sekolah SMA. Dan mereka orang Nasrani. Iya. Di Bondowoso itu ada, saya pernah hidup di Bondowoso kan, di kota yang tidak jauh dari rumah antum di Jember. Di Bondowoso itu ada seorang orang Madura, pedagang tembakau, pernah memberikan tanahnya kepada orang Kristen, sampai sekarang dibangun gereja itu. Pak Atmo namanya itu. Di jalan lingkungan, nggak jauh dari kantor NU, Nahdlatul Ulama, di Ketemu. Tapi dengan catatan, Pak Atmo bilang, kamu jangan usah undang saya untuk melakukan misa di situ. Saya juga akan undang kamu di masjid, kamu sholat saya, hadir di sini. Lakum dinukum wal yadim, pakai dalil itu. Lakum dinukum wal yadim. Apa yang terjadi setelah itu? Sampai hari ini, jumlah orang-orang Kristen di Bondowoso tidak pernah berkembang. Itu juga. Gerejanya pun juga jumlahnya dari zaman saya masih kecil hidup di sana sampai sekarang saya kira nggak ada tambahan gereja. Tapi apa yang terjadi di Situbondo 33 km dari Bondowoso pada tahun 1996 dibangun gereja. Nggak ada umatnya bangun gereja, dibangun dia. Bahkan di pintu masuk Situbondo itu ada pernah dibangun gereja dengan salib yang besar. Kalau malam saya masuk Situbondo itu kelihatan salibnya besar. Ini masyarakat akhirnya lama-lama melihat, loh ini nggak ada umatnya kok gerejanya banyak, ini bertambah panas gitu. Kiai-kiai yang menulis bahwa ini Anda masuk kota santri, Anda masuk kota bumi selawat Naria di Situbondo. Tapi ada gerejanya kan ini. Mestinya masjid kan pintu masuknya ya. Pintu masuknya masjid panas. Pada tahun 1996 terjadi pembakaran gereja itu. Demo besar-besaran, lumpuh antara Surabaya, Denpasar waktu itu bareng lumpuh satu hari sampai kemudian diamankan dan terjadi pembakaran gereja. Artinya kita itu, kalau menurut saya toleransi itu seperti cinta, tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Umat Islam toleran, tapi orang lain nggak toleran pada kita. Apa mungkin toleransi itu bisa terjadi? Mungkin Ustadz, memang toleransi ini harus kedua belah pihak memang. Dan kita sudah di Indonesia ini alhamdulillah negara mayoritas muslim paling toleran. Di Bromo itu pernah di syuting dalam bentuk satu film dokumenter dari sutradara Itali yang sampai mendapat penghargaan. Dia menggambarkan tidak di Indonesia itu adalah negara mayoritas muslim yang sangat toleran. Di Bromo itu orang-orang Hindu kuno pelarian dari zaman dulu, jauh sebelum penjajahan. Itu terlindungi, hidup bersama orang-orang Islam di sana terlindungi. Bertahun bahkan berabad sampai sekarang. Dijadikan model bentuk toleransi bagaimana Hindu minoritas di tengah-tengah mayoritas Muslim. Borobudur juga jadi di syuting juga. Borobudur itu Buddha, pusat Buddha. Setiap tahun mengadakan acara di sana. Dan sekelilingnya itu ada masjid, musola, pesantren. Suara azan selalu berdengung di sekitar Borobudur itu. Tidak ada masalah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Berarti kita ini bangsa yang sangat toleran. Memang umat Islam ini memang sangat toleran sekali, Ustaz. Ya, tapi di luar negeri kita menjadi minoritas mendapatkan perlakuan yang tidak toleran. Contohnya seperti di Perancis, Perancis bagaimana terjadi? Yang sekarang ini wanita-wanita muslimah gak boleh sekolah kalau pakai kerudung. Di Perancis, di Barat, kita sebut. Iya, di Swedia pembakaran Al-Quran menjadi-jadi. Iya. Di Myanmar, nasib umat Islam juga menderita. Di Cina juga ada, di mana itu daerah Uyghur. Di Xinjiang ya. Di Xinjiang Uyghur itu.
Uighur. Kemudian di India kita tahu sendiri berapa banyak Kashmir, negara Muslim kita jadi dibantai di sana itu tanpa apa namanya Ada sebab yang tanpa dosa, tanpa sebab yang jelas gitu. Jadi kita ini toleran. Bahkan di Indonesia ini kita banyak ngalah Ustaz ya. Karena libur kita mestinya mayoritas Muslim libur hari Jumat. Ini libur hari Ahad. dan kita agak masalah itu. Ini tidak masalah. Kita libur hari Ahad. Kemudian nggak bisa sholat Jumat, bangun masjid, musola di kantor. Masih mereka menuntut ingin bangun itu. Padahal mereka itu kan ibadahnya seminggu sekali. Ya sudah hari Minggu itu. Nah kita kan nggak bisa Jumatan pulang rumah. Maka dibangunlah di masjid di kantor. Mereka menuntut minta di kantor harus ada gereja. Padahal sudah hari Ahad jadi baik. Waktunya pulang itu. Waktunya pulang. Jadi saya kira banyak itu kan. Lambang simbol PMI itu ya. Kalau antum lihat itu simbol PMI di negara-negara mayoritas Muslim itu bulan sabit. Di Indonesia salib ya. Salib. PMI salib. Lambang kesehatan. Lambang kesehatan. Seperti mobil rumah sakit ya. Ada salib. Puskesmas itu ada salibnya. Ya, bertahun-tahun kita nggak ada masalah. Artinya apa? Bangsa ini bangsa yang toleran. Cuman masalahnya bagaimana kita apa namanya itu supaya toleransi itu tidak bertepuk sebelah tangan. Gitu. Kembali kepada liberal, Ustaz. Liberal itu kan sering melakukan dekonstruksi. Gitu. Jadi rahasianya kaum liberal itu melakukan dekonstruksi. Jadi apa-apa dibongkar. Dekonstruksi itu membongkar. Nanti artinya begini, tidak ada ilmu itu yang final. Semua ilmu itu bisa dibongkar. Ini Artinya ini apa namanya ya? Mahasiswa ini. Lalu tidak ada yang final. Teori itu bisa dibongkar. Di dalam masalah ini, pertama, liberal itu merusak otoritas para pakar, para ulama. Betul, tujuannya itu. Dan itu kan tidak bisa kan. Jadi misalnya misalnya ini fatwanya imam ini, nanti liberal bilang kan manusia juga katanya. Bisa salah, bisa benar. Loh. Sudah nggak berlaku, hanya berlaku di zamannya. Iya, tapi ini kan ulama. Padahal otoritas keilmuan itu diakui di dunia modern, dunia barat. Misalnya orang dokter, dia kan harus sekolah kedokteran dan harus diuji kan Ustaz. Artinya nggak bisa. Para ulama dulu juga seperti itu, diuji, tidak serta-merta jadi ulama. Itu otoritas. Nah, dia menyalahkan konsep para ulama, otoritasnya diberikan oleh siapa? Kan nggak bisa itu. Wong dia bukan ahlinya dalam ilmu agama. Ini persoalan juga. Jadi memang lagi, liberal ini kan andalannya rasional kan, akal. Tapi kalau diperhatikan, sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Saya sering berseloroh, sering bilang. Tidak rasional. Dalil itu ada 3. Ada dalil nakli ya, Al-Quran, hadis, ijma. Ada dalil akli. Kemudian ada dalil ngakali. Yang liberal ini menurut saya ngakali, bukan dalil rasional. Karena kalau digugat secara ilmiah, itu tidak tuntas. Hanya di tengah jalan biasanya. Itu dalil mereka. Ya artinya seperti yang saya katakan tadi, jadi selalu isunya itu bahwa ilmu-ilmu keislaman itu tidak final. Contohnya VG bisa berubah. Ini hanya dilontarkan, kalau menurut saya ya, pekerjaan kaum liberal itu seperti dia membanting gelas. Orang bongkar tuh banting, ini gelas nggak layak, nggak baik, dibanting, rusak, pecah, berkeping-keping. Tapi suruh bikin gelasnya nggak bisa. Betul Ustaz. Jadi pekerjaan yang mudah untuk menghancurkan, ini yang dilakukan. Tujuannya untuk menghancurkan, setelah itu dia lepas tangan. Ya karena memang nggak punya konsep yang jelas itu. Itu liberal itu tanpa konsep. Dekonstruksi itu tidak ada konsepnya, tidak ada teori. Karena cuma merusak Ustaz ya. Merusak itu. Seringkali orang-orang yang kita hadapi itu dia mengatakan, saya nggak yakin bahwa ilmu itu ada finalnya. Kalau ilmu ada finalnya, ya berarti mandek kita nih. Saya bilang ada yang final, ada yang tidak. Imam Badruddin Az-Zarkashi ini pernah memilah-milah itu bahwa ada ilmu yang nadhoja wa qad ihtarat. Ada nadhoja walam yahtari. Ilmu hadis termasuk nadhoja wa qad ihtarat. Sudah final, sudah ada kaidah-kaidahnya. Berbeda dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir masih belum ada kesepakatan teori yang bisa karena itu
para mufassir itu bisa bebas saja menafsirkan. Bahkan yang dikutip itu bukan hanya hadis-hadis Nabi, tapi juga Israiliyat ya. Ya, kadang-kadang Israiliyat itu. Seringkali sumber itu bukan dola, gila tidak ada, tidak akan gila tidak ada sumbernya. Nah, seringkali saya katakan ada yang final, ada yang tidak. Begitu. Saya ambil satu contoh bahwa huruful hijaiyah. Huruful hijaiyah itu menurut saya final. Kalau dari final mau dibongkar seperti apa? Atau Ditambah lagi, dikurangi nggak bisa ya? Itu ada ceritanya Ustaz. Jadi ada seorang alim minal ulama dari Suriah ya, hidup 100 tahun yang lalu, namanya mungkin antum sudah mengenal nama itu, Abul Ala Al-Ma'ari. Abul Ala Al-Ma'ari itu adib minal udaba. Itu bukan 100 tahun Ustaz, sudah mungkin abad ketiga atau berapa itu. Sudah lama itu. Kayaknya baru sudah. Abul Ala Al-Ma'ari itu lama Ustaz. Sastrawan lama. Iya, dia sastrawan. Dia dikenal sebagai faqih minal fuqaha. Kemudian dia kalau masuk kategori mutafannil. All-round. Betul Ustaz. Populer itu. Populer. Sebagai seorang syair ya, dia pernah menulis dalam syairnya itu seperti ini. Ini wa in kuntul awakhira zamanuhu la adin bima lam tastati'ul awailu. Aku walau lahir terakhir, aku bisa kritik orang-orang terdahulu. Jadi embrionya liberal itu sudah ada sejak dulu. Jadi kalau ulama itu tidak didasari pada satu rasa iman yang kuat ya, bisa juga terpeleset seperti Abul Ala ini. Dalam matlaknya abjadnya seperti itu. Diceritakan bahwa tiba-tiba ada seorang anak muda, bukan alim, dia anak muda, tiba-tiba merasa cemas dengan syair itu. Kok bisa orang dahulu mau dikritik sama dia? Dia itu lahir berikutnya dan dia mendapat manfaat ilmu dari terdahulu. Datang sama dia tanya, baik Abul Ala, saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda mengatakan bisa mengkritik orang terdahulu? Sekarang gini aja, huruful hijaiyah itu Anda kritik di tadi itu. Anda bisa kurangi, bisa tambah. Ya tentu saja Abul Ala walaupun seorang yang alim alama nggak bisa mengubah huruful hijaiyah itu dikurangi atau ditambah. Sampai dikabarkan dia meninggal karena hangus dengan arogansi keilmuannya sendiri. Nah ini kan artinya bibit-bibit liberalisme itu sejak awal sudah ada. Makanya ulama harus makanya di dalam beragama itu kan diharuskan bermadhab Ustaz. Ya, ini madhab yang sudah mapan. Karena kalau tidak bermadhab, nanti pandangan-pandangannya itu tidak punya konsep yang jelas. Betul. Jadi itu dalam dalam disiplin apapun, keilmuan di dalam Islam itu ada madhab. Kata ilmu nahwu aja ada madhab Basrah, ada madhab Kufah, itu ilmu nahwu itu. Itu yang menyelamatkan orang dari penyimpangan-penyimpangan. Iya. Dan di antara madhab-madhab ini ada hal-hal yang disepakati, itu namanya ijma. Kemudian yang membedakan madhab yang satu dengan yang lain itu masalah khilafiyah sebenarnya. Dan yang khilafiyah itu biasanya dalilnya dhanni. Kalau yang ijma itu dalilnya qat'i. Ini yang harus bisa dibedakan. Sementara liberal ini kan mendekonstruksi hal-hal yang sifatnya qat'i. Yang sudah jelas haram dihalalkan. Yang asumsi kalau bahasa sekarang. Bukan yang asumsi yang memang ada khilafiyah. Betul itu. Nah, jadi muskilah kita ini banyak untuk mempertahankan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini memang hari-hari ini memang berat ya. Jadi yang penting kita menyelamatkan anak-anak muda kita, anak-anak kampus yang tidak pernah belajar agama, yang pikirannya itu masih kosong. Ini yang direbut oleh mereka. Semua al-mafahim al-haddamah itu yang dituju sebetulnya anak-anak muda yang kosong. Betul Ustaz. Saya tidak mengkhawatirkan anak-anak yang berada di pesantren ya. Iya. Insya Allah diselamatkan yang di pesantren. Tapi yang sekolah-sekolah umum yang dia masuk dunia pendidikan tinggi itu dalam keadaan kosong. Di situ Itu mudah terpengaruh. Pasti. Di situ itu isi yang pertama itu lah dianggap sudah benar. Ini muskilahnya di sini. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita, adik-adik kita yang muda-muda yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di pesantren. Bab yang terakhir, yang ketiga, ini kan tadi kita bicara dengan tema membahas trilogi ini. Apa kabar trilogi ini? Wahabi, ya, liberalisme dan liberal Syiah. Syiah Rafi dari Indonesia ini bagaimana? Kok nggak kedengeran lagi kabar beritanya ini?
Apakah masih ada? Orang bertanya-tanya, apakah masih ada Syiah Rafidah itu? Nggak ada kegiatannya. Menurut antum gimana? Syiah ini kegiatannya sepertinya cuma setahun sekali, Ustaz. Itu di bulan Muharram, Karbala itu. Masih ada kemarin ya? Kayaknya ada kemarin itu. Tapi nggak segencar tahun-tahun yang lalu kan? Iya, entah apa karena dananya dari Iran tuh berkurang atau gimana itu. Yang mengadakan acara-acara itu kan dana besar. Kan? Dari Iran ya, Ustaz ya. Dari Bisa bosnya. dari Iran, bisa juga dari Humus. Kan ada pungutan yang 10%. Seperlima. Dari hasil ini ya, pencaharian humus. Jadi memang nggak jelas. Kemudian juga memang ini apa, tokoh-tokoh Syiahnya, ustadz-ustadz Syiahnya kayaknya bertakiyah itu. Nggak ngaku kalau Syiah. Nggak berani terang-terangan. Berarti seperti awal-awal kemarin ya, bekerja di bawah tanah gitu. Bisa jadi seperti itu. Nanti muncul lagi, ada serangan lagi di Sunni kan. Kalau dia muncul lagi, pasang badan gitu. Iya, dan kayaknya ini sudah mulai terkapar mungkin, atau gimana. Iya, karena sudah lama. Saya sendiri berdialog dengan Syiah itu di Indonesia terakhir 2015. Kalau nggak salah 25 Januari 2015. Iya, di mana ini? Di YIN Jember, sekarang jadi Winhas. Sekarang itu sudah lama. Setelah itu nggak ada lagi dialog sama Syiah di perdebatan soal ini kan belum tertutup. Pintu perdebatan kan belum tertutup. Iya, dan siap saja untuk ini dan pengiriman mahasiswa ke Iran kayaknya masih tetap berjalan itu. tetap sampai sekarang ini. Bisa mungkin kan pusat studi Syiah ini ya di Iran, kemudian di Lebanon ya, di Lebanon. Kemudian mungkin di Syria yang dilanda perang itu. Mungkin tinggal Lebanon sama Iran ini pusat studi Syiah. Pengiriman belajar Syiah dari Indonesia ke sana. Beasiswa gitu. Beasiswa. Sepertinya masih itu. Cuma ya ini setelah pulang ke sini mungkin diam-diam juga mereka atau ya membaur dengan orang-orang Sunni itu. Tapi tidak berani terang-terangan seperti Nggak berani face to face ya atau pasang badan berhadap-hadapan itu. Kayaknya nggak berani sekarang. Entah kenapa ya, mudah-mudahan lah mereka memang benar-benar terkikis habis bertaubat. Mudah-mudahan seperti itu. Ancaman serius buat Ahlussunnah wal Jamaah ya, Ya sangat mengancam Ustazi, karena Syiah ini memang kata guru-guru Syiah ini lebih sesat daripada Wahabi. Adallu minal Wahabiyah. Di sisi apanya? Ya, kalau dengan Wahabi sumber rujukan kita ini hampir sama. Al-Quran, kemudian hadis-hadisnya ya kitab standar yang 6, kitab-kitab hadis yang lain sumbernya dari sahabat. Kalau Syiah ini mereka di kitab-kitabnya kan nggak mengakui Al-Quran yang ada di kitab-kitab mereka. Kemudian hadis-hadisnya versinya juga beda, bukan dari sahabat kan. Rekonstruksi hadis sendiri. Iya, hadis-hadis mereka yang banyak kan dari imam-imam Ahlul Bait yang diklaim imam Syiah, padahal mereka imam Sunni seperti Imam Ja'far Shadiq. Atau gini, kalau menurut saya ya, mereka tuh dalam memahami hadis itu secara standar ganda. Jadi misalnya hadis-hadis fadhail tentang Imam Ali misalnya. Itu mengambil dari Sahih Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim ini sahih. Jadi seolah-olah sebuah hadis itu bisa sahih dan kalau tentang Sayyidina Ali gitu. sahih kalau tentang Sayyidina Ali. Tapi kalau tentang dengan perawi yang sama. Iya. Ini kan memahami kan sulit diterima akal sehat cara memahami hadis seperti itu. Kan tidak ada kaidahnya itu. Ya karena memang tidak sehat berarti itu Ustaz ya. Dan Syiah ini memang dalam peradaban Islam itu kelompok yang tertinggal dalam semua disiplin keilmuan kalau kita perhatikan. Misalnya ya, umat Islam yang lain, Madzhabul Arba'ah sudah menulis Ahkamul Quran sekian abad, baru belakangan Syiah menulis juga. Di dunia Sunni, kitab-kitab hadis ini sudah sempurna. Beberapa ratus tahun kemudian Syiah baru punya kitab hadis. Tertinggal memang dengan dunia Sunni. Seperti mustalah hadis, tertinggal juga memang Syiah.
Cuma Syiah ini semua disiplin keilmuan itu selalu mengklaim mereka yang pertama itu. Bertentangan dengan fakta. Dengan fakta sangat bertentangan, padahal karya-karya mereka belakangan muncul. Kenapa kok dibilang katanya sebagai perintis dalam semua disiplin keilmuan? Ini mereka. Hatta misalnya usul fikih, kan para ulama semuanya sepakat kalau usul fikih itu pertama kali Imam Asy-Syafi'i. Kata Syiah bukan, siapa? Imam Ja'far Shadiq. Loh, karyanya nggak ada. Kita tidak kita ini saya kira klaim-klaim saja. Klaim-klaim saja memang. Saya ada faktanya mesti ada literaturnya. Nah, kalau Imam Syafi'i kan memang kitab Ar-Risalah, kitab pertama dalam usul fikih. Mereka nggak ada. Kita ini bukan berarti ya merendahkan Imam Ja'far Shadiq, bukan. Bahkan gurunya Imam Abu Hanifah itu. Bahkan Imam Ja'far ini gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Makanya saya ketika dialog dengan orang Syiah, saya sampaikan pada mereka, yang ittisal, yang syaratnya muttasil dengan Ahlul Bait itu justru Ahlus Sunnah. Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far itu 2 tahun. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Ini muttasil sekali dengan Ahlul Bait ilmunya. Nah, kalau Syiah ini enggak. Karena diakui oleh tokoh Syiah ya, ada seorang perawi bertanya kepada gurunya. Imam Syurek bertanya kepada gurunya Yahya Al-Hammani. Ditanya, mengapa para perawi jarang meriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq? Maksudnya para perawi Sunni. Lalu kata gurunya, ini di kitab Syiah ya, di Rijal Al-Kashi atau Rijal Kishi atau apalah. Kita bukan orang Syiah jadi gak bacanya mungkin salah atau bagaimana. Ya, Rijal Kishi. Di situ dijawab, kana Ja'far rajulan aliman hafizan. Ja'far ini seorang laki-laki yang alim dan hafal hadis. Hanya saja illa annal ladzina ikhtalafu ilai, hanya saja orang-orang Syiah yang sering datang pada beliau, idza kharaju minhu ilan nas, kalau keluar pada orang-orang, mereka ini membuat hadis-hadis palsu atas nama Ja'far Shadiq. Tujuannya apa? Yasta'kiluna bidzalika minan nas wa ya'khudhuna minhu ad-darahim. Untuk mencari makan kepada orang-orang Syiah dan agar dikasih uang. Artinya Imam Ja'far Shadiq ini dijadikan bumper. Syiah ini setiap punya pandangan nyeleneh, berbeda dengan jumhur, selalu dibilang ini Imam Ja'far. Ini Imam Ja'far. Makanya riwayat dari Imam Ja'far ini sulit dicari yang sahih dari jalur mereka. Karena mereka sering berbohong atas nama Imam Ja'far. Makanya ada seorang ulama Sunni pada abad ke-4 ya, Imam Al-Hafiz Abu Hafs bin Syahin, rekannya Imam Ad-Daraqutni. Kata Imam Ibnu Syahin, rajulani sholihani buliya bi ashabin su. Ada 2 tokoh besar yang soleh dirusak dengan para pengikut yang buruk. Siapa? Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Imam Ja'far As-Shadiq dan Ahmad bin Hanbal. Imam Ja'far yang merusak siapa? Orang-orang Syiah. Setiap punya pendapat menyimpang dibilang dari Ja'far. Yang kedua Imam Ahmad. Siapa yang merusak? Ini orang-orang Hasyawiyah, orang-orang Mujassimah. Setiap punya pendapat dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Dijadikan bumper. Ini kata Ibnu Syahin, Imam Ja'far ini yang dijadikan bumper sampai ada mazhab Ja'fariyah. Ya mestinya yang mazhab Ja'fariyah itu mazhab Maliki karena muridnya. Lalu mazhab Syafi'i yang memang ittisal sanad dengan Ahlul Bait itu. Karenanya yang paling mengikuti mazhabnya Ahlul Bait itu Ahlus Sunnah sebenarnya. Malah disimpangi yang ada. Malah ini yang kecenderungannya kullu hizbin bima ladaihim. Betul Ustaz, artinya sanad-sanad yang ada di kitab Syiah menurut pengakuan kitab Syiah sendiri itu tidak sahih sebenarnya kepada Imam Ja'far. Mereka hanya bikin-bikin aja. Menggotek ya, enggak nyambung ya. Dan nyambung, sanadnya buatan. Ini kata orang Syiah ini. Di kitab Syiah sendiri. Kalau kita ini standarnya akan jelas kan.
Dan memang ya standar apa kaidah ilmu hadis Syiah ini memang muncul belakangan, sangat terlambat dari ulama Sunni itu. Jadi bukan hanya di hadis ya, dalam soal lainnya juga. Soal lain juga terlambat. Bahkan ya kalau lihat di literatur Syiah, mereka di dalam keilmuan keislaman itu banyak merujuk kitab-kitab Ahlus Sunnah. Seperti Nahwu ya Alfiyah Ibnu Malik, Mughni Labib. Kalau bahasa Arab ya Kamus Muhit. Dan itu orang Sunni semua yang mereka pelajari itu. Ini perlu ada penjelasan seperti ini. Ini adik-adik kita, anak-anak kita yang muda ini kan masih minus literasi soal ini. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan ini bisa menjadi pemicu nanti. Mudah-mudahan Ustaz, insyaallah. Pemicu nanti bagaimana bisa belajar lebih tekun lagi untuk memahami ini supaya dapat membentengi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini. Seperti yang saya katakan ya, saya nggak mau khawatirkan al-mafahim al-haddamah, paham-paham yang destruktif itu mengancam pesantren-pesantren kita. Karena mereka sudah dibekali oleh para kiai, para asatid dengan bekal yang cukup kuat. Tapi adik-adik kita yang belajar di perguruan tinggi yang masih kosong itu sangat mengkhawatirkan, Ustaz. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa memicu teman-teman yang lain, para asatid yang lain bisa membahas hal yang sama untuk memberikan pencerahan dan literasi pada mereka. Terakhir sebelum ditutup, Ustaz ya, situasi sekarang, Ustaz. Orang mengatakan bahwa kita ini hidup di tahun politik ya. Ada yang mengkhawatirkan ya, jangan-jangan tahun ini nanti terulang seperti 5 tahun yang kemarin ya. Sampai ada gaduh ya. Terjadi bentrok, perpecahan, iya. Yang korban yang paling parah adalah umat Islam pasti, karena kita mayoritas di sini. Nah, menurut antum bagaimana cara kita untuk memahamkan kepada umat ini jangan sampai berpikir urusan politik, tapi kita bersatu dalam akidah, dalam syariat. Bagaimana sebagai closing statement dari Ustaz untuk saya kira memang penting ya para asatid, para dai, para kiai, para habaib itu menyampaikan pencerahan kepada umat. Sekarang ini kan agar tidak konflik. Kiai dengan kiai, kiai dengan santri, santri dengan santri, habaib dengan habaib, habaib dengan kiai, kan saling diadu satu sama lain sekarang ini. Ya, itu mestinya harus didinginkan. Karena terjadinya konflik seperti itu kehancuran bagi umat Islam. Umat Islam sendiri yang rugi. Saya sering memberikan contoh tadi kalau ceramah di mana-mana bahwa 3 capres yang ada ini menurut saya orang baik semua, pilihan. Pak Prabowo pilihan, Pak Ganjar pilihan, Pak Anies pilihan. Cuma saya sendiri sementara yang cocok sama Pak Anies gitu. Bukan karena gak suka sama yang dua, sama dengan kita ke toko baju misalnya. Kan bagus semua kan di toko harus itu. Pilih satu. Pilih satu aja Jangan gitu. Pilih yang banyak, ya. Bukan karena yang lain itu jelek, enggak, ya cocok aja sama ini gitu. Saya kira cukup seperti itu kalau kampanye itu. Enggak perlu menjelek-jelekan yang lain. Menyejukkan ya. Ya mudah-mudahan tidak terpecah belah lagi umat Islam ini, karena yang akan mengambil keuntungan kalau umat Islam ini terpecah belah adalah musuh-musuh Islam. Betul, Ustaz. Mereka akan menari-nari di atas penderitaan kita yang terpecah. Ya, dan ini sekarang ini sepertinya sudah mulai beberapa tokoh ini yang komentarnya panas masalah Pilpres ini. Mestinya sebagai seorang tokoh ormas atau tokoh apa di pemerintahan, jangan bikin komentar yang panas. Manas-manas, tapi yang menyejukkan lah, yang mendidik kepada masyarakat begitu. Semua pihak harus gitu ya, harus menyejukkan. Ya, harus menyejukkan. Agenda tahunan aja biasa. Iya, ini setiap 5 tahun ada seperti ini. Yang mungkin akan mengganti agama, mengganti ideologi umat Islam, kan? Itu pilihan individual aja. Iya. Ya mudah-mudahan kita ke depan nih umat Islam bisa lebih bersatu, lebih baik lagi ke depan. Demikian para pemirsa yang dapat kami berdua sampaikan kepada ikhwan ya. Semoga ada manfaatnya. Ini sekali lagi saya tambahkan tentang
narasumber kita, yaitu Kiai Haji Idrus Sondi. Ini seorang santri yang sebetulnya punya pendidikan, latar belakang pendidikan modern, pernah belajar di Inggris, tapi penampilannya tetap nggak berubah seperti orang pesantren. Seperti saya juga yang pakai sarung, pakai kopiah, nggak pernah berubah. Artinya pakai jas, pakai celana, apalagi pakai dasi. Padahal pernah ke Inggris. Dan beliau ini sangat luas literasinya, ya. Bukan hanya dalam bidang keagamaan, tapi persoalan-persoalan yang menyangkut masalah-masalah umum, termasuk politik, juga beliau ikuti. Sehingga dalam ceramah-ceramahnya, semua persoalan yang ditanyakan oleh umat yang mendengarkan dakwah-dakwahnya selalu dijawab. Dan ini gambaran Ustaz Idrus, ya, dari muda yang mengalahkan popularitasnya guru-gurunya. Tapi nggak apa-apa, beliau tidak bermaksud seperti itu, tapi bermaksud berdakwah untuk kemaslahatan umat, supaya umat Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap kuat manhajnya, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang menjadi single majority sebagai paham mayoritas umat Islam Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Terima kasih banyak. Syukran ala wajib. Sebagai narasumber. Syukran ala istiqbalikum wa hafazatikum. Saya Bihadir ya.